Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Giring Fikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemrograman Java, yaitu khususnya materi mengenai stack teman-teman. Stack ini sesuai namanya yaitu tumpukan data yang memungkinkan kita untuk menyisip juga menyimpan data dari satu ujung ke ujung yang lain berurutan sehingga membuat sebuah puncak. Dan tumpukan dari stack sendiri itu bisa bersifat last in first out, juga first come last served. Atau bisa kita simpulkan bahwa data yang terakhir kali kita masukkan atau input akan menjadi data yang akan pertama kali dapat kita keluarkan. Jadi kurang lebih sifat dari stack itu teman-teman, seperti itu. Nah, mengenai di sini saya akan menjelaskan tentang coding yang telah saya lakukan, yaitu di sini saya membuat pemrograman untuk membalikkan bacaan teman-teman. Dari inputan yang baca buku, nanti apabila kita run akan diinput atau di output secara terbalik. Di output terbalik. Nah, di sini kalau misalkan kita bikin program Java ya teman-teman, di NetBeans ini otomatis itu sudah ada package-nya. Dan juga termasuk class dan lain-lain, juga ada public, itu ada void nanti ya. Ini public static void dan lain-lain. Tetapi ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan, yaitu misalkan class ini ada stack char, juga private integernya, lain-lain. Juga di sini saya gunakan public char atau seperti yang ini push. Fungsinya itu untuk push itu digunakan untuk memasukkan data ke dalam array teman-teman, sehingga data yang kita masukkan tadi bisa masuk ke dalam tumpukan. Lalu selain push itu ada di sini empty teman-teman. Itu digunakan untuk mengetahui tumpukan dan keadaan kosong atau tidak. Nah, selain itu ada di sini saya juga pakai pop. Itu pop digunakan untuk mengambil sebuah data dari tumpukan ya teman-teman. Ini kan ada tumpukannya di sini. Lalu selain pop itu juga di sini ada beberapa, diantaranya boolean dan lain-lain. Di sini berfungsi untuk mengeluarkan inputannya nanti ya teman-teman, datanya. Nah, di sini saya sudah mulai masuk kepada public static void teman-teman. Di sini diinputkan seperti ini kan ya, baca buku. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini tumpukan teman-teman. Push itu fungsinya untuk memasukkan teman-teman sesuai urutan ini, BA, CA, BU, seperti ini. Tetapi seperti yang dijelaskan tadi, data yang kita masukkan pertama itu akan berada di paling bawah, dan yang paling akhir itu akan menumpuk di paling atas. Data yang kita masukkan terakhir akan dikeluarkan terakhir. Jadi sehingga kita bila di running seperti ini teman-teman. Nah, ini outputnya dari hasil runningnya, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, itu untuk soal yang seperti ini. Ini ada case 2, yaitu untuk misalkan ini kita memindahkan nih dari beberapa posisi, itu kan tumpukan teman-teman. Saya di sini untuk studi kasusnya menggunakan studi kasus tumpukan kardus teman-teman. Seperti sebelumnya ini saya jelaskan untuk membuat programnya, yaitu otomatis. Kalau misalkan kita buat Java itu ada package-nya, ada juga public static void-nya, dari main-nya string juga itu. Di sini saya hanya perlu menambahkan ini teman-teman, importnya teman-teman. Untuk yang di package soal ini saya tambahkan import Java yang scanner ini, fungsinya untuk memasukkan ya teman-teman, atau inputannya. Dan yang kedua ini ada stack seperti yang atau stack. Fungsinya apa? Untuk menggunakan kode stack yang kita gunakan saat ini teman-teman. Nah, di sini kurang lebih seperti yang jelaskan saya tadi. Lalu ini saya jelaskan itu ada push ya teman-teman, yaitu untuk memasukkan ke dalam stacknya. Yang pertama yaitu ada minuman, ada makanan, ada snack, ada juga keripik. Nah, itu merupakan tumpukannya teman-teman. Ini tumpukan kardus ya, seperti yang di sini. Tumpukan kardus itu dari minuman, makanan, snack, dan keripik. Lalu kalau kita jelaskan di sini, untuk inputannya ini kardus yang ingin dipindah teman-teman. Jadi untuk codingannya ini seperti yang saya singkat, itu kita memindahkan posisi kardus dari yang tumpukan tadi yang semula berada di bawah menjadi posisi di atas atau di atas kardus tertentu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini untuk codingannya ya. Nah, di sini akhirnya tumpukan kardus setelah dipindah. Mungkin bisa saya langsung running aja biar teman-teman bisa melihat ya teman-teman. Nah, tumpukan kardusnya seperti yang di atas ini teman-teman. Yes. Ya lupa, sorry.
Saya close dulu aja dulu. Ini kan pertama ada minuman, makanan, snack, dan keripik. Dan jika di running, data yang saya masukkan pertama, minuman ini berada di paling bawah. Lalu setelah ini ada makanan, snack, dan keripik. Juga berurutan seperti itu teman-teman. Dan paling atas ini ada keripik. Misalkan nih, yang ingin saya ubah ini adalah ini case sensitif ya teman-teman. Ini misalkan saya ingin pindah makanan, dipindah di atas kardus apa? Misalkan snack. Jadi tujuan saya di sini yaitu memindah yang semula dari bawah itu ada kardus minuman, makanan, snack, dan keripik, berubah menjadi yang kardus makanan itu ditaruh di atas kardus snack. Nah, ini posisinya berubah kan teman-teman. Yang semula ini kardus makanan ada nomor 2 dari bawah, ini pindah naik ke teman-teman di atasnya kardus snack. Jadi untuk inputannya, hasil runningnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita memindahkan dari tumpukan yang semula ada di bawah, bisa kita pindah ke atas. Untuk yang atas bagaimana? Untuk yang atas itu sudah maksimal teman-teman. Karena tujuan dari sini itu kan inputan yang paling atas itu akan dikeluarkan pertama. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penjelasan kali ini. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan bisa tulis atau tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Saya Muhammad Gilang Ghani Zulfikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.